Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita akan memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kami undang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan untuk kita menyempatkan waktu datang kepada Tuhan secara pribadi. Rasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita bersama. Rasakan hadirat Tuhan yang hadir di dalam hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati kita, dengan iman kita. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum kita memuji dan meninggikan nama Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami ingin sungguh-sungguh Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan oleh lewat pujian ini Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, untuk dapat menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas puji-pujian kami Tuhan. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan benar-benar menjamah Tuhan, memberikan damai sejahtera Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus Kristus, sungguh ucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Biarlah banyak perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita, kita akan mengingatnya pada pagi hari ini. Dia
tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sekali lagi katakan, sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Tepuk tangan saudara di dalam memenuhi sendiriku, ku rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwa.
kami mau Tuhan. Sungguh kami damai sejahtera Tuhan, merasakan hadirat-Mu di dalam setiap kami Tuhan. Kami yakin Kau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan telah menjamah setiap kami Tuhan. Sebentar lagi kami mau Tuhan memuji Engkau Tuhan dengan sukacita dan kegirangan Tuhan. Biarlah roh sukacita itu Tuhan melingkupi Tuhan ruangan ini Tuhan. Sepenuhnya kami Tuhan berserah kepadamu dalam sukacita dan kemenangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi, amin. Kita akan memuji Tuhan. Sekarang telah tiba. Oke, langit dan bumi. Kita akan menginginkan pujian ini, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama di dalam Tuhan. Pujilah Tuhan. Tegaklah semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Semua diri hadapannya. Katakan sekali lagi sama-sama. Tidak bumi, pujilah Tuhan. Sebabkan jika terseluruhnya. Katakan. Keagungannya mengatasi langit bumi. Semua diri hadapannya. Puji bersama, puji bersama Yesus Kristus Sang Penebus. Puji bersama, puji bersama Yesus Sang Penebus. Masihkah memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Wah, amin. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi oleh darah anak domba. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan sungkan-sungkan, kita akan bersorak-sorai yang lebih meriah lagi bagi nama Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, rasanya Tuhan juga oleh darah anak domba.
kita akan tetap dalam hadirat Tuhan. Kita tetap rasakan kuasa Tuhan, damai sejahtera dalam hidup kita. Kita akan menyanyikan satu pujian sebelum kita mendengarkan satu buah kebenaran Tuhan. Biarlah apa yang sudah kita dapat, setiap kali kita mengalami pergumulan dalam hidup kita, tetap ingat bahwa besar dan kasih Tuhan. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Bahkan di saat-saat tergelap pun dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Yes. Musim akan selalu berganti, masih Tuhan tetap abadi, si Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan dengan iman, yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Yakin Tuhan melindungi. Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
kasih kami minta pertolongan-Mu Tuhan. Segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kau Bapa yang baik, Kau yang memelihara setiap kami Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak di saudara sekali lagi kita katakan selalu menolong. Katakan dengan sungguh, katakan dengan iman. Oh, thank you Jesus. Selalu menjagaku. Selalu itu kan diramu. Taruh tangan saudara di dada, angkat tangan saudara di atas. Katakan dengan sungguh-sungguh, tapi sungguh-sungguh lagi katakan, Tuhan selalu menolong. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyanggaku, memeliharaku seumur hidup. Engkau Tuhan selalu menolong kami. bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan, datang sujud menyembah ya Tuhan, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pujian penyembahan kami ya Tuhan
hanya kami persembahkan kepada Tuhan, menjadi suatu persembahan yang menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Bapa. Dan bersyukur Tuhan buat kehadiran Tuhan pada jam pagi hari ini Tuhan, di tempat-Mu yang kudus, di bait-Mu yang kudus. Tuhan hadir dalam hati kami ya Tuhan, menjamah setiap kami yang ada ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan membawa kami penuh sukacita. Ada kemenangan Tuhan, ada kegairahan untuk senantiasa bersyukur dan menyembah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan menjamah setiap hati kami yang ada saat ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Tuhan untuk dijamah oleh Roh Kudus. Dan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, itu yang akan menjamah hidup kami, mengetuk hati kami, menyadarkan hidup kami, mendidik kami, bahkan menegur kehidupan kami Bapa. Agar hidup kami Bapa berguna, bermanfaat, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ada kekurangan kami ya Tuhan, hari-hari yang sudah kami lalui ya Tuhan. Kami banyak salah, banyak pelanggaran, ketidaktaatan kami, ketidakkudusan kami, hati pikiran kami, perilaku kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, ampuni kami ya Bapa. Sehingga sebentar firman yang akan ditaburkan, itu semuanya akan menguduskan hidup kami, membenahi hidup kami, agar hidup kami berguna untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, jambah hamba ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kuduskan ya Tuhan apa yang diperkatakan oleh Tuhan, semuanya Tuhan dari Allah Bapa sendiri. Tuhan, kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Melalui kebenaran firman Tuhan, kami boleh dibangkitkan. Tubuh jiwa kami hidup dan berkuasa. Tuhan ditinggal di atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, akhir-akhir ini memang cuaca sangat panas ya, gerah. Tapi Bapak Presiden mengatakan cuaca yang panas ini menolong karena virus corona itu nggak kuat kalau cuacanya begitu panas. Itu sebabnya kita lihat ya belakangan ini juga yang kena virus corona itu semakin berkurang ya. Tidak apa-apa, gerah sedikit, dan itu akan membuat corona juga semakin musnah dari muka bumi ini ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan kembali beri kita kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya sampaikan, pelayan yang berhati hamba. Pelayan yang berhati hamba. Sama-sama dengan saya, kita buka di dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 20 ayat yang ke-28.
Ya, kalau Bapak Ibu sudah menemukan, kita baca bersama-sama di layar sudah muncul. 3, 2, 1. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya manusia itu lebih senang dilayani daripada melayani. Iya apa iya, Bapak Ibu? Iya apa iya? Iya. Lebih senang, lebih enak dilayani. Karena memang pemikiran kita yang dilayani itu adalah tuan atau bos. Yang melayani itu pelayan atau hamba. Ya. Jadi kita lebih senang kalau kita yang dilayani. Tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Matius menulis dalam pasal 20 ayat yang ke-28 ini menyadarkan kita bahwa Yesus itu dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Allah pencipta segala sesuatu, baik yang ada di surga dan yang ada di bawah kolong langit ini. Dia mengatakan dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani, merendahkan diri. Bahkan dikatakan di sini, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia tidak hanya sekedar datang merendahkan diri, melayani umat manusia, tapi dia juga merendahkan dirinya, bahkan menyerahkan, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya untuk tebusan bagi banyak orang. Seringkali ketika kita mendengar kata melayani, maka pikiran kita tertuju kepada orang-orang yang ada di depan, orang-orang yang ada di atas mimbar. Apakah dia itu sebagai worship leader, singer, sebagai pemain musik, atau yang membawa persembahan atau penerima tamu? Enggak, Bapak Ibu. Tapi kita lihat bidang-bidang pelayanan itu begitu banyak. Bukan hanya yang sekedar kita lihat yang ada di depan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa pelayanan itu bukan hanya sekedar menyampaikan firman Tuhan atau yang kita lihat di depan, maka kita akan semakin menyadari bahwa semua kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita ini semua adalah hamba-hambanya Tuhan. Ya, kita lihat apa yang dikatakan dalam surat Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Jadi pelayanan itu bukan hanya sekedar ya yang ada di depan ini, tapi Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 di situ dikatakan bahwa kita juga bisa melayani, bukan hanya yang di depan ini, tapi kita saling melayani satu dengan yang lain. Ya, dikatakan di sini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Rasul Paulus mengatakan tujuan kita dimerdekakan, tujuan Tuhan membebaskan kita supaya kita saling
melayani seorang akan yang lain di dalam kasih. Ini tujuan Tuhan Bapak Ibu. Ya, kita dimerdekakan, dibebaskan dari kutuk dosa dan kutuk maut itu supaya kita giat melayani. Melayani seorang akan yang lain di dalam kasih Kristus yang sudah kita terima. Bagaimanakah melayani seorang dengan yang lain dengan kasih Kristus itu? Ya, kita melayani sesama kita atau kita melayani orang-orang di sekitar kita dengan cara ketika kita juga mendorong dia, mengajak dia, itu udah melayani loh Bapak Ibu. Ketika kita mendoakan dia di dalam keterpurukan, kita semangati dia, kita kunjungi saudara-saudara kita yang sedang berat atau di dalam masalah, itu sudah melayani. Karena Paulus mengatakan bidang pelayanan itu bukan hanya yang di gereja atau yang di atas mimbar, tetapi layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saling memperhatikan, saling mendorong di dalam kasih, saling menasihati, saling mengingatkan, itu juga sudah melayani. Ya. Ketika kita lihat saudara kita kok nggak datang ibadah, ya kita bilangin, kita kunjungin dia, itu juga sudah melayani. Kita lihat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10, di situ juga dikatakan, Rasul Petrus mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, Petrus juga mengatakan layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan itu sudah memberikan karunia kepada kita masing-masing. Ya, memang porsinya berbeda-beda. Ada diberi karunia yang banyak, ada ya hanya mungkin beberapa karunia. Tetapi yang jelas semua kita pasti ada karunia. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan bisa memberikan kepada seorang karunia untuk membagi-bagikan. Ya, hatinya itu melimpah dengan ingin berbagi. Dia nggak bisa melihat saudaranya berada di dalam kekurangan. Hatinya itu terus terdorong, hatinya itu terus tergerak oleh belas kasihan untuk menolong sesamanya, untuk berbagi kepada orang lain. Itu juga adalah karunia untuk berbagi kepada orang lain, membagi-bagikan apa yang ada pada dia untuk menolong, untuk membantu sesamanya. Terus mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kita nggak boleh pendam, kita nggak boleh simpan sendiri. Ya, selain ada orang diberikan karunia untuk membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada dia, Tuhan juga ada beri karunia kepada seseorang itu untuk berkata-kata. Ya. Tuhan pakai dia kalau bercerita atau sampaikan sesuatu kepada orang lain, itu orang gampang terpengaruh, orang gampang menerima. Ya. Jadi kita pergunakan karunia kita, ya mungkin fasih lidah, pintar ngomong, pintar berkata-kata, untuk apa? Untuk memenangkan banyak orang. Bukan sebaliknya untuk gosip,
untuk ngata-ngatain orang, enggak. Tapi kita pergunakan fasih lidah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita juga menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu. Kita bercerita tentang kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita ceritakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, Bapak Ibu, ya memang untuk membuat seseorang itu percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi tugas kita menyampaikan, menaburkan, untuk membuat benih itu bertumbuh. Itu pekerjaan dari Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Tapi tugas kita sampaikan. Ya, jadi kalau kita diberi karunia, bisa ngomong, pinter ngomong, berani ngomong, menyampaikan sesuatu kepada orang lain, pergunakan itu untuk memenangkan banyak jiwa, untuk memulihkan semangat yang patah, membangkitkan semangat orang-orang yang sedang berada di dalam keterpurukan. Sebabnya layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Tadi saya ingatkan kita, setiap kita pasti ada karunia, ada talenta yang Tuhan percayakan. Jangan sampai seperti hamba yang dipercayakan satu talenta itu, dia mungkin rasa mangkel gitu ya. Temenku yang lain dikasih banyak talenta, aku kok cuma satu. Ya sudah, nggak dijalankan, malah dikubur, digali tanah, dikubur, dipendam. Nggak jadi apa-apa Bapak Ibu, malah dia dapat hukuman. Ya, Tuhan mengatakan, kau hamba yang jahat dan malas. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita dipercayakan karunia satu talenta, tapi kita jalankan, kita pergunakan, kita kembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu, maka ketika kita setia kepada perkara yang kecil, perkara yang sedikit, maka Tuhan sanggup juga menambahkan karunia itu yang lebih besar lagi. Tapi ketika masih satu atau masih kecil, tapi kita nggak setia untuk menjalankannya, Tuhan mengatakan, waduh, sedikit aja belum bisa dipercaya, apalagi kalau besar nanti malah mubasir. Ya, tapi kalau yang rajin, dipercayakan banyak, dijalankan, maka akan mendatangkan keuntungan yang besar. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita mau belajar pada saat pagi hari ini pelayan yang bagaimana yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu. Ya, pelayan yang Tuhan kehendaki itu adalah pelayan atau orang yang melayani, yang Tuhan kehendaki itu adalah yang memiliki hati hamba. Ya, seperti Yesus, walaupun dia adalah Allah itu sendiri, tapi dia rela turun ke dalam dunia ini. Dia menghambakan dirinya, mengosongkan dirinya. Dia memiliki hati hamba. Ya, yang pertama kita lihat, hati hamba itu adalah fokusnya hanya untuk menyenangkan hati tuannya. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ya. Hati hamba itu fokusnya hanya untuk menyenangkan tuannya. Ya, nggak sibuk carpe diem, sibuk kepada dirinya sendiri, enggak. Tapi dikatakan di sini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Terus
Ya, dikatakan di sini, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Terus, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Terus, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Terus, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepada. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayan yang berhati hamba itu memiliki yang namanya ketekunan dan kesabaran untuk membawa orang, untuk memulihkan orang-orang yang jatuh atau orang-orang yang mengalami kegagalan. Jadi nggak gampang putus asa. Ya, kita kan sering, kita udah ajak dia, kita udah doakan, tapi kok belum mau rajin beribadah, belum mau ikut pelayanan, kita udah gampang menyerah. Tapi kan firman Tuhan mengatakan, dia sudah berbuat dosa atau berbuat salah, kita sudah ngomong, kita sudah nasihatin, tapi dia belum mau berubah, ya terus doakan, semangati, tolong dia supaya dia bisa pulih kembali dari kondisinya yang tidak berkenan di hati Tuhan itu. Jadi hamba itu memiliki yang namanya ketelatenan, telaten, sabar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada keluarga kita yang masih belum percaya kepada Yesus, mungkin suami memiliki istri yang belum percaya kepada Yesus, istri yang punya suami yang belum percaya kepada Tuhan, perlu sabar, telaten. Ya, jangan langsung, aduh gak ada gunanya, kamu udah tak doakan, udah tak nasihatin, tetap aja gak mau ngalah, gak mau bertobat, terus kita mandek, kita terus berhenti, ya, maka dia akan terus di dalam kondisinya yang lemah itu. Ya, tetapi kalau kita mulai terus doakan dengan sabar, dengan sungguh-sungguh, dengan kasih, kita layani dia dengan kasih, maka firman Tuhan mengatakan, maka kita akan seperti menaruh bara di atas kepalanya. Karena apa? Dia mungkin menjengkelkan kita, dia menyakiti hati kita, tapi kita terus berbuat baik kepada dia, kita tetap ramah kepada dia, kita layani dia dengan baik, maka itu seperti kita menaruh bara di atas kepalanya. Dia kan sadar sendiri, iya ya, kelakuan saya loh seperti ini, tapi dia tetap baik, dia tetap ramah, dia tetap mengasihi saya. Maka dengan cara seperti itu Bapak Ibu, dia akan berubah, dia akan bertobat dari segala kelakuannya yang kurang baik itu. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita melakukan sesuatu kepada sesama kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, Tuhan mengatakan kita berbuat kepada sesama kita manusia, itu kita juga berbuat kepada Tuhan sendiri. Kita buka di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40.
Dikatakan di sini, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Terus, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Selanjutnya, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kesimpulan dari beberapa ayat ini, Yesus mengatakan, raja itu mengatakan, sebab segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku. Ya, orang-orang itu kan nggak ingat gitu loh. Aku loh nggak pernah melihat Yesus telanjang dan aku kasih pakaian, Yesus kelaparan aku kasih makan, ketika Yesus sakit aku besuk, ketika nggak ada tempat aku beri tumpangan. Gak pernah aku melakukan itu untuk Tuhan. Tapi Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, segala sesuatu yang kamu perbuat terhadap sesamamu, perhatianmu, kasihmu, doamu, engkau melakukan itu kepada saudaramu, kepada orang lain. Tetapi itu juga ada, kamu melakukannya untuk aku. Kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Bapak, Ibu, saudara sekalian, ketika kita melayani seorang dengan yang lain, kita melayani sesama kita sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita juga melakukannya untuk Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara sekalian, jangan berpikir melayani atau pelayanan itu hanya di lingkup kecil, hanya di gereja atau hanya di bidang-bidang kerohanian. Enggak. Tapi ketika Tuhan percayakan di mana kita bekerja, itu adalah ladang pelayanan bagi kita, untuk kita juga melayani sesama kita di tempat pekerjaan itu. Dimanapun kita ada, berarti di situ Tuhan percayakan ladang pelayanan bagi kita, untuk kita melayani seorang dengan yang lain, melayani satu dengan yang lain, supaya orang-orang yang di sekitar kita itu merasakan dan mengalami bahwa Tuhan itu ada lewat kita saling melayani satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Ya, jadi sebabnya Tuhan mengatakan, ketika kita melakukan segala sesuatu, mari lakukan dengan segenap hati kita. Ya, lakukan itu, kita melakukan itu bukan kepada manusia, tapi kita melakukan itu untuk Tuhan. Itu sebabnya dunia selalu memberikan pelayanan yang maksimal, pelayanan yang terbaik. Kayak bank atau perusahaan-perusahaan, kita lihat mereka punya moto melayani dengan hati.
melayani dengan semaksimal mungkin. Ya. Dan kita lihat pelayanan-pelayanan secara sekuler seperti ini, ketika mereka melayani dengan sepenuhnya, melayani dengan hati, maka orang juga akan simpati, orang akan terus datang dan memakai jasa mereka. Karena apa? Dilakukan dengan sepenuh hati, dilakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga mendatangkan hasil yang maksimal. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pelayan yang Tuhan cari itu adalah pelayan yang memiliki hati hamba. Nah, kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 7, inilah yang Tuhan tinggalkan bagi kita untuk kita teladani. Satu contoh yang Yesus lakukan. Filipi pasal 2 ya, dikatakan di sini, melainkan telah mengosongkan dirinya, ya Yesus datang ke dalam dunia ini dan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seorang hamba harus mengosongkan diri. Apa yang harus kita kosongkan sebagai hamba, supaya kita sebagai hamba yang menyenangkan hati Tuhan kita itu, ya, mengosongkan diri kita ini dari ingin diakui, ingin dihormati, ingin dimuliakan, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mulai mengosongkan diri kita dengan hal-hal seperti ini, maka Tuhan sendiri yang mengisi hidup kita ini, mengisi hati kita ini dengan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Ya, supaya kehendaknya itu yang mempunyai tempat yang besar di dalam hidup kita. Supaya hati kita ini juga karena sudah kosong dipenuhi dengan kasih-Nya itu, sehingga kasih kita bisa juga melimpah, karena kita sudah terima kasih yang melimpah dari Tuhan, sehingga kita juga bisa berikan kasih yang melimpah itu kepada orang lain atau kepada sesama kita. Ini perlu. Kalau kita sebagai hamba pelayan, tadi saya sudah jelaskan, hamba atau pelayan itu bukan yang sekedar yang ada di depan ini, tapi kita semua adalah pelayan-pelayan. Kita adalah orang-orang yang melayani sesama kita, melayani keluarga kita, melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam Lukas 17 ayat yang ke-7, kita buka sebentar. Lukas pasal 17 ayat 7 mulai. Dikatakan sini, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ya, jadi Lukas menjelaskan bahwa peran hamba atau pelayan itu memang benar-benar melayani, memuaskan keinginan tuannya. Ya, dia tadi kan poin yang pertama saya katakan bahwa pelayan yang Tuhan cari itu adalah pelayan yang hanya menyenangkan hati Tuhan, yang nggak sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, ini kan pelayan ini sudah membajak itu capek loh Bapak Ibu. Membajak sawah atau membajak ladang. Ya, dia menggembalakan ternak bagi tuannya. Ya,
Dia udah capek-capek pulang membajak, pulang menjaga ternak domba tuannya. Sampai di rumah dia juga harus segera untuk masak, menghidangkan makanan kepada tuannya. Ayat 8, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, ya, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Jadi Lukas menjelaskan sejatinya bahwa hamba atau pelayan yang berhati hamba itu, dia nggak sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi dia dengan kerendahan hati supaya ingin menyenangkan hati tuannya. Ya, Bapak Honggo, ada tempat di sini, mari, supaya bisa fokus. Ya, kasihan di tangga dulu. Ya, ya. Walaupun dia udah capek mengerjakan tugasnya dan pulang ke rumah, Tuhan itu mengatakan, ya, sediakan makananku, ikat pinggangmu. Ya, artinya ini adalah satu fokus ikat pinggang supaya dengan sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan itu. Ya, dan dikatakan layanilah aku sampai selesai. Setelah Tuhan itu puas dengan pelayanannya, baru dia memikirkan dirinya sendiri. Ya, baru selesai setelah, ya, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Selanjutnya, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ya, kita berpikir, Pak adil ya. Ya, walaupun dia kan seorang pelayan, seorang hamba, doulos, layak dong ketika dia sudah melayani Tuhan itu, sudah melakukan yang terbaik kepada Tuhan itu, Tuhan itu berterima kasih kepada pelayan itu. Enggak. Tapi Lukas menjelaskan, ya, kalau memang dia adalah pelayan hamba, pelayan yang berhati hamba, dia enggak menuntut penghargaan, enggak menuntut rasa terima kasih kepada tuannya, karena memang hatinya semua kepada tuannya itu, fokusnya hanya untuk menyenangkan, memuaskan. Pelayanan yang dia buat, yang dia berikan itu semuanya fokusnya untuk Tuhan, supaya Tuhan itu senang, Tuhan itu dipuaskan. Dan kita lihat ayat selanjutnya dikatakan, demikian jugalah kamu, ya, seharusnya pelayan yang berhati hamba itu seperti ini dikatakan, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya, seorang pelayan atau seorang hamba yang tahu diri, dia mengatakan, aku nggak hitung apa yang saya sudah lakukan, apa yang saya sudah perbuat. Ya, mungkin kantong saya sudah terkuras karena saya melayani sesama saya, karena saya berbagi kepada mereka. Ya, saya mungkin sampai keringat kayak jagung besar-besarnya, jalan kaki panas-panas. Ya, karena Tuhan beri aku karunia untuk pintar ngomong, berkata-kata. Aku bersaksi memenangkan jiwa-jiwa. Aku nggak hitung, aku nggak ingat lagi berapa yang saya sudah lakukan, karena memang itu adalah tugas atau bagian yang harus pelayan lakukan. Aku sebagai pelayan, aku lakukan itu untuk Tuanku. Dan dia berkata, kami hanya melakukan apa yang kami harus
lakukan. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya. Jadi pelayan yang berhati hamba itu fokusnya hanya untuk menyenangkan, untuk memuaskan Tuhan. Segala sesuatu yang dia lakukan itu untuk memuaskan Tuhan kita itu, Raja kita itu. Dan kita nggak perlu untuk menuntut, karena Tuhan kita itu tahu yang terbaik untuk kita. Jadi Tuhan inginkan pelayan yang berhati hamba yang pertama itu adalah pelayan yang hanya tujuannya untuk menyenangkan dan memuaskan hati dari tuannya itu sendiri. Yang kedua, pelayan yang Tuhan cari, pelayan yang berhati hamba itu adalah pelayan yang mengerti bahwa pelayanan itu adalah sebuah kesempatan yang berharga. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sadari pelayanan itu adalah satu kehormatan, ya, sebuah kesempatan bagi kita. Ketika kita diberi kesempatan, kita enggak pergunakan kesempatan itu, maka kita akan kehilangan kesempatan. Dunia selalu mengatakan kesempatan itu enggak datang dua kali. Jadi sadari bahwa pelayanan itu atau melayani itu merupakan kesempatan. Ketika kita menyadari akan itu, oh itu kesempatan. Dan kesempatan itu enggak datang dua kali. Itu sebabnya kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Kita lakukan dengan segala kekuatan, dengan sepenuh akal budi kita kerahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, melayani itu juga adalah satu kehormatan dan bukan beban. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melayani dan itu adalah sukacita kita dan kita anggap itu merupakan satu kehormatan. Kenapa kehormatan Bapak Ibu? Karena siapa kita Bapak Ibu? Kalau Tuhan bisa pakai, dijadikan menjadi mitra kerjanya Tuhan itu, waduh luar biasa loh Bapak Ibu. Dibandingkan kita dengan Tuhan itu, waduh seujung kukunya pun nggak ada. Ya, dari kesetiaan, dari kesucian kita, dari segala kerendahan hati kita, waduh nggak ada apa-apanya sebenarnya, nggak ada yang layak sebenarnya untuk melayani Tuhan, menjadi pelayan. Karena dia terlalu sempurna, nggak ada cacat celanya. Tapi itulah Tuhan kita itu. Ya, Tuhan yang mulia, Tuhan yang suci itu, tapi dia mempercayakan pekerjaan yang besar ini kepada kita. Pekerjaan besar itu Tuhan libatkan kita. Itu merupakan satu kehormatan yang luar biasa. Ya, dan ketika kita menyadari melayani Tuhan atau pelayanan itu merupakan satu kehormatan, jadi kita nggak menganggap itu menjadi beban. Ya, tapi seseorang ketika dia melakukan dengan enjoy, beda dengan orang yang melayani dengan beban. Melayani lagi, aku lagi. Ya, Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu pikir-pikir, loh, ini kok beda ya, kok Pak Gembala terus yang melayani, yang lebih banyak sampaikan firman Tuhan. Sebelum kita mulai lagi ibadah tatap muka ini, setelah PPKN 2 itu ya, saya baca buku Bapak Ibu, buku rohani, bahwa seorang gembala itu yang harus lebih banyak memberikan makan kepada domba-dombanya. Itu dijelaskan banyak hamba-hamba Tuhan
Ya karena kolektenya besar, perpuluhannya banyak, ya impor hamba-hamba Tuhan dari luar aja gitu loh. Jadi dia ya udah tenang-tenang aja, nggak usah baca buku, nggak usah berdoa, undang ini, undang itu. Dan kondisi seperti itu juga membuat jemaat nyaman secara daging, secara telinga gitu kan. Aduh, bosan dengan ini, undang ya yang bisa melawak. Bosan dengan orang melawak, undang artis. Ya, hamba Tuhan yang nulis buku itu menulis di buku itu dia mengatakan, kalau ada hamba Tuhan atau gembala seperti ini di hadapan Tuhan, dia itu adalah hamba Tuhan yang malas, yang nggak mau masak, nggak mau menyajikan makanan kepada domba-domba. Bapak Ibu, aduh saya tertembak. Dan saya berpikir, ya kadang Bapak Ibu untuk menyusun khotbah itu, apalagi seorang gembala, bukan pekerjaan yang ringan Bapak Ibu. Saya kadang harus jungkir balik Bapak Ibu, buku itu berserakan, ya. Sampai sekarang ini tempat tidur saya itu buku apa, ada buku harian apa, udah berserakan aja. Karena apa? Aduh ini rasanya disampaikan kok udah. Ya, karena udah terlalu capek, tak tidur dulu ya. Nanti pagi-pagi jam 4 bangun. Tak melek-melek, tak baca lagi buku, tak baca Alkitab Bapak Ibu. Tapi saya pikir, tidak apa-apa, badanku capek, otakku mungkin terkuras, terganggu tidurnya. Tapi aku mau di hadapan Sang Gembala Agung itu menjadi seorang gembala yang memang berusaha untuk memberikan makan kepada domba-domba yang Tuhan percayakan kepada. Ya kadang kita lihat, kita pikirkan gereja besar, pandangan kita manusia, gereja yang tren, gereja yang beken itu adalah ketika gereja itu hamba Tuhannya gonta-ganti dari luar negeri, artis, pelawak, siapapun tampil di depan. Padahal di hadapan Tuhan, gembalanya itu adalah gembala dicela menjadi gembala yang malas. Sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau, bukan hanya saya sebagai pelayan, tapi saya katakan tadi, kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Di mana Tuhan tempatkan Bapak Ibu, ya mungkin di perusahaan, di pabrik, atau di dunia kerja yang lain, itu adalah ladang pekerjaan, itu adalah ladang pelayanan bagi kita, untuk kita bisa menjadi pelayan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk kita mengasihi mereka, untuk kita juga melayani mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sadari pelayanan atau melayani itu bukan menjadi beban, tapi menjadi sukacita bagi kita. Ibadah itu jangan menjadi beban. Kalau menjadi beban, kita pikir, nah Sabtu besok Minggu lagi. Ya. Tapi kalau kita punya prinsip, punya pikiran, hari Minggu lagi, ibadah itu menjadi sukacita bagi kita. Ya, mendengar firman, merenungkan firman itu menjadi kegirangan atau kesukaan kita, maka kita akan selalu nunggu-nunggu, pingin cepet-cepet hari Minggu supaya bisa beribadah, bisa berkumpul kembali dengan semua hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan, tahu saudara-saudara kita seiman lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, melayani atau pelayanan itu adalah satu kehormatan karena kita bisa dipakai Tuhan. Ya, saya ulangi sekali lagi, kita dipakai Tuhan. Siapa kita Bapak Ibu? Gak ada apa-apanya sebenarnya. Ya, tapi kalau toh kita dipakai Tuhan, itu merupakan satu kehormatan bagi kita.
Kenapa melayani atau pelayan itu merupakan satu kehormatan? Ya karena apa? Karena kita turut menjadi bagian dalam rencana Tuhan. Ya. Melayani itu berarti satu kehormatan karena apa? Tuhan bisa pakai kita turut berada dalam rencana Tuhan yang agung, rencana Tuhan yang begitu mulia itu. Bapak Ibu, Tuhan itu bisa kok, tanpa manusia pun bisa kok dia sebenarnya untuk melayani dari atas, dia tinggal diperintahkan aja. Tapi kita lihat Tuhan itu Tuhan yang memang menakjubkan, ya. Tapi kita sering mengatakan hikmatnya itu loh nggak bisa diselami karena terlalu besar. Ya, kita yang manusia yang berdosa ini, manusia yang hina ini, Tuhan pakai kita untuk juga berada di dalam rencananya yang besar. Kita berada dalam proyeknya yang besar itu merupakan satu kehormatan. Ya, yang terakhir, kenapa melayani itu merupakan satu kehormatan? Ya karena orang yang melayani itu, ingat, orang yang melayani itu satu kali akan dimuliakan. Ingat Bapak Ibu, akan berbeda orang yang tidak pernah melayani dengan orang yang rajin atau tekun melayani, nanti akan berbeda. Saya ingat selalu founder dari GPPS Bapak Ishak Leo selalu mengatakan, Bapak Ibu selama hidup ini, ayo layani Tuhan, layani sesama. Nanti kalau kita nggak pernah melayani Tuhan, nggak pernah melayani sesama, ketika kita berjumpa di awan-awan yang permai di surga yang mulia, maka kepala kita akan gundul katanya. Sementara yang lain itu, waduh, kepalanya itu berkilau-kilauan, ya ada mahkota. Ya, kita kan beda sendiri, kita akan malu. Karena kita kok nggak seperti mereka, kepala kita gundul. Sementara yang lain itu, aduh, mengkilap mahkota yang mereka kenakan itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu adil. Ya, nggak mungkin disamakan ya orang yang malas, orang nggak melakukan apa-apa selama dia hidup di dalam dunia ini, atau dengan orang yang udah sampai jungkir balik, berjuang mati-matian, lakukan segala sesuatu. Pasti Tuhan akan bedakan Bapak Ibu. Sebabnya, mari kita mulai punya pikiran yang luas. Jadi, saya ulangi kembali, melayani itu bukan hanya sekedar yang ada di depan, tapi Tuhan, firman Tuhan tadi mengatakan, kita semua jadi pelayan-pelayan, orang-orang yang melayani, yaitu melayani sesama kita sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, bisa melayani sesama kita dengan doa kita, dengan kesaksian kita, dengan perkunjungan yang kita lakukan, dengan kita memberi sesuatu, dengan apa yang ada pada kita, kita berbagi kepada mereka. Itu sudah melayani. Ya, Tante Eli ini hambanya pernah cerita, dia bilang, ya saya kadang kalau lewat di jalan, saya lihat orang-orang yang stroke, berjemur, ya kadang saya naik sepeda, saya turun dari sepeda itu, saya doakan, ya diajak ngomong itu aja itu udah luar biasa loh Bapak Ibu. Karena apa? Biasanya orang yang stroke seperti itu cengeng, gampang nangis, gampang hatinya tersentuh. Ya, kalau diajak ngomong, disemangatin, maka dia akan punya semangat. Ya, itu sudah pelayanan loh Bapak Ibu. Banyak, terlalu banyak bidang-bidang pelayanan yang bisa kita lakukan kalau kita mau. Dan di hadapan Tuhan itu nggak ada pelayanan yang terlalu kecil atau terlalu remeh dan terlalu besar. Enggak. Ketika kita lakukan segala sesuatu itu dengan sepenuh hati kita, maka dikatakan tadi Matius pasal 25 itu kepada salah seorang yang paling hina,
kita lakukan bukan hanya untuk orang yang kita bantu itu, tapi Tuhan mengatakan engkau melakukan itu untuk aku. Ya, sekarang ini Bapak Ibu banyak di YouTube itu mereka melayani, saya sudah pernah sampaikan ya. Nanti Bapak Ibu lihat di YouTube itu, aduh orang-orang sekarang ini loh banyak melakukan pelayanan kepada saudara-saudara yang paling hina, ya, kepada orang dengan gangguan jiwa ODGJ yang udah bertahun-tahun nggak mandi, rambutnya itu udah gimbal sampai puluhan kilo. Aduh, mereka mandiin, kukunya itu udah kayak kuku apa itu ya, sampai alat untuk motong kukunya itu gede-gede karena memang keras. Potongin kukunya, dimandiin, dikasih baju baru, dikasih makan, dirangkul, dipeluk seperti itu. Aduh, itu merupakan satu pelayanan yang luar biasa loh Bapak Ibu. Tuhan mengatakan hidup di hadapan manusia memang orang yang hina. Ketika kita lakukan itu dan memang hati kita tulus melakukannya, itu motivasi kita tulus, pelayanan-pelayanan yang seperti ini yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki. Kami cuma pikir, ya kalau mungkin ada dari antara kita, dari anggota jemaat ini juga mungkin kelompok-kelompok anak muda atau mungkin kelompok-kelompok apa yang masih muda-muda gitu ya, lakukan seperti itu luar biasa loh Bapak Ibu ya. Banyak di bawah tol ini selalu ada anak perempuan saya lihat duduk terus gitu ya, nggak tahu mungkin ya gangguan jiwa gitu ya, bersolek ya. Bapak Ibu kalau lewat mesti duduk di situ, ada tasnya berapa di situ ya, ya itunya pakai celak juga, pakai incu juga, bibirnya merah-merah, tapi duduk di situ terus gitu ya. Apakah kita nggak tersentuh mungkin nanya atau melakukan sesuatu untuk dia? Ya, kita doakan supaya corona ini cepat berlalu Bapak Ibu. Ya, kita mungkin bisa bebas. Kalau kondisi seperti ini kan mungkin kita ya agak berat, supaya kita juga bisa melakukan banyak hal, melayani sesama kita, melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Firman Tuhan yang memiliki hati hamba. Yang pertama tadi, seorang pelayan yang memiliki hati hamba itu, dia fokusnya hanya untuk menyenangkan atau memuaskan tuannya. Dia nggak pernah sibuk dengan dirinya sendiri. Yang kedua, sadarilah, melayani itu merupakan satu kesempatan. Melayani itu merupakan satu kehormatan. Jangan melayani Tuhan itu jadi beban, tapi lakukan itu dengan sukacita. Lakukan itu dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh kekuatan kita.